Data PT Pemeringkatan Efek Indonesia atau Pevindo mencatat penerbitan surat utang korporasi di sepanjang 11 bulan pertama tahun 2025 masih cukup solid dan mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, pemirsa, penerbitan surat utang korporasi selama 11 bulan pertama tahun 2025 melonjak signifikan, di mana penerbitan kumulatif selama Januari hingga November 2025 telah mencapai Rp252,16 triliun, naik 93,67% secara tahunan. Data PT Pemeringkatan Efek Indonesia atau Pevindo mencatat penerbitan surat utang korporasi di sepanjang 11 bulan pertama tahun 2025 masih cukup solid dan mengalami kenaikan yang signifikan. Nilai penerbitan secara kumulatif dari bulan Januari hingga November 2025 mencapai Rp252,16 triliun atau meningkat hampir 100%, tepatnya di 93,67% secara tahunan dibanding tahun 2024 lalu, yaitu Rp130,2 triliun. Adapun penerbitan surat utang korporasi berdasarkan sektor industri pada tahun ini terdiri dari lembaga pembiayaan, perusahaan induk, perbankan, pertambangan, telekomunikasi, listrik, dan energi. Sementara itu, Pevindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi dari bulan Januari hingga Desember 2025 atau full year berpotensi mencetak rekor baru sepanjang masa, yaitu mencapai Rp284,3 triliun. Sedangkan utang jatuh tempo di akhir tahun 2025 mencapai Rp161,22 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, Outlook Pasar Surat Utang Korporasi tahun 2026, kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Bapak Suhindarto, Chief Economist, Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo. Ya, langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Darto, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Pras. Kabar baik ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati ini bicara mengenai surat utang korporasi ya di tahun depan itu akan seperti apa. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan mereview, memproyeksikan seperti apa sih kondisi ekonomi Indonesia ya di tahun 2026 dari kacamata dan teropongannya Pevindo ini. Silakan. Baik, kalau dari kami di Pevindo sendiri, Mas Pras, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan akan relatif cukup positif dibandingkan dengan tahun 2025 ini. Kalau misalnya di tahun 2025 ini kita melihat untuk pertumbuhan ekonomi secara full year gitu ya, dari kuartal 1 hingga kuartal keempat kemungkinan akan berada di level 5%. Nah, di tahun depan kami sendiri melihat bahwa prospeknya akan relatif sedikit membaik, yaitu di 5,1%. Mungkin kalau disebutkan rentangnya antara 4,9 hingga 5,3%, dan relatif tingginya proyeksi pertumbuhan yang kami proyeksikan ini diantaranya mungkin ada beberapa dorongan gitu ya, baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi dunia usaha itu sendiri. Yang pertama, kami melihat bahwa akan terjadi perbaikan sentimen di sektor konsumsi, yang mana ini sudah mulai kita lihat tanda-tandanya di kuartal keempat 2025 ini, yang mana kami perkirakan akan berlanjut lagi di tahun depan. Kalau sebelumnya kita melihat untuk di tahun 2025 ini terjadi tekanan pada daya beli masyarakat gitu ya, hingga setidaknya pada kuartal ketiga. Nah, ini sudah relatif membaik di kuartal keempat ini, yang mana kita melihat beberapa indikator utama seperti misalkan PMI manufaktur, indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, penjualan kendaraan bermotor ini sudah relatif lebih membaik, dan kami perkirakan tren perbaikan ini akan terus berlanjut ke depan, sehingga dari sisi konsumsi masih akan relatif solid dan masih bisa menjadi penopang pertumbuhan untuk tahun 2026. Kemudian dari sisi inflasi sendiri kami perkirakan akan berada dalam rentang yang ditargetkan Bank Sentral. Kalau Bank Sentral targetnya di 2,5 plus minus 1% gitu ya. Kalau Pevindo sendiri memperkirakan inflasi bisa dijaga antara rentang 2 hingga 3% untuk tahun 2026 mendatang. Yang mana kalau inflasinya bisa dijaga dalam rentang target, maka hal ini bisa akan mendukung daya beli masyarakatnya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan di sektor usaha sendiri kami melihat adanya optimisme atau pertumbuhan yang cukup baik untuk tahun ini dari segi penggalangan dana gitu ya. Kami melihat di pasar modal sendiri, berbagai perusahaan yang terdaftar di bursa di kuartal ketiga kemarin relatif mengalami pertumbuhan yang baik dari sisi belanja modal, yang mana ini kami perkirakan akan menjadi dorongan yang baik untuk pertumbuhan dari sisi dunia usaha di tahun depan gitu ya, melanjutkan ekspansi yang sudah terjadi. Dan dari sisi pelonggaran moneter sendiri, yang di tahun ini BI sudah memangkas suku bunga sebesar 125 basis poin gitu ya, sebanyak 5 kali, yang mana ini
menjadi katalis yang baik gitu ya, dari sisi biaya dananya relatif turun gitu ya, maka ini menjadi environment yang bisa mendukung pertumbuhan dunia usaha relatif lebih baik lagi ke depan. Dan dengan begitu kami harapkan hal ini juga bisa menjadi daya dukung tersendiri gitu ya bagi dunia usaha. Dan di pasar surat utang korporasi sendiri kami melihat penggalangan dana di tahun ini juga cukup masif gitu ya, seperti yang tadi sempat disampaikan pada tayangan, ini pertumbuhannya relatif tinggi sekali gitu ya, hingga lebih dari 90%, yang mana penggalangan dana di tahun ini berarti menjadi indikasi baik untuk ekspansi di tahun ke depan gitu ya, sehingga kami perkirakan ini akan menjadi dorongan yang baik. Dan dari sisi kebijakan kami masih mengharapkan dan memperkirakan pemerintah masih akan mengarahkan kebijakan fiskalnya untuk relatif ekspansif ke depan, dan juga untuk kebijakan moneter juga kami masih ekspektasikan bahwa di tahun depan akan ada pemangkasan lebih lanjut gitu ya. Namun memang di tahun depan masih perlu juga kita waspadai gitu ya, selain dari sisi prospek, risikonya juga masih ada. Seperti kita ketahui dari sisi global ini masih relatif cukup berfluktuasi dari sisi geopolitik, perang dagang dan lain sebagainya, yang mana ini akan membuat exposure dari sisi aliran modal bisa jadi volatil, dan juga dari sisi neraca perdagangan kita bisa mengalami tekanan juga gitu ya. Dan tapi memang hal ini perlu diantisipasi, dan momentum perbaikan yang sudah terjadi di kuartal keempat ini memang perlu dijaga supaya nantinya pertumbuhan ekonomi mungkin bisa mencapai rentang atas dari yang kami perkirakan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Itu dia, berarti optimisme masih cukup tinggi ya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun kita tahu tantangan global sebenarnya tidak jauh berbeda lah ya dengan tahun 2025. Tadi sempat disinggung ya terkait dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Ini menarik. Ada potensi Anda katakan ini peluangnya untuk turun lagi tidak sih? Mengingatkan 4,75% ini menjadi rezim suku bunga rendah juga begitu yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya, kami di Pevindo masih melihat bahwa ruang pemotongan suku bunga ini masih relatif ada untuk tahun depan. Memang masih ada perlu beberapa prasyarat dulu gitu ya untuk dipenuhi sebelum nantinya Bank Indonesia mungkin bisa memangkas suku bunganya lebih jauh. Yang pertama adalah dari sisi inflasi. Seperti kita ketahui, Bank Indonesia kan punya mandat untuk menjaga stabilitas rupiah gitu ya. Stabilitas rupiah ini dicerminkan oleh dua hal. Yang pertama dari sisi daya belinya terhadap barang dan jasa gitu ya. Dari sisi ini biasa kita sebut inflasi, di mana inflasi ini kalau bisa dijaga dalam rentang target seperti yang tadi kita perkirakan, ini akan menjadi hal yang baik gitu, yang menjadi faktor pendorong bagi pemangkasan suku bunga lebih jauh di tahun 2026 mendatang. Kemudian dan kami meyakini gitu ya kalau inflasi akan bisa dijaga oleh pemerintah dengan dalam rentang targetnya. Kemudian dari sisi nilai tukar, nah ini mungkin yang perlu menjadi PR gitu ya di tengah kondisi fluktuasi arus modal global yang memang perlu diwaspadai gitu ya. Dan sepanjang memang rupiahnya kalau bisa dijaga dengan baik di tahun depan, ini akan menjadi faktor pendukung gitu ya bagi pemangkasan suku bunga lebih jauh. Dan yang ketiga yang mungkin beberapa waktu terakhir ini menjadi concern BI gitu ya, selama 3 bulan terakhir BI masih menahan suku bunga di 4,75% karena memang transmisi di sektor perbankannya masih relatif lebih lambat gitu ya dibandingkan dengan suku bunga sudah diturunkan 125 basis poin, tapi di sektor perbankan penurunannya belum sebesar itu gitu ya. Dan kalau mungkin ke depannya ini bisa ditekan dan lebih cepat penurunannya, bisa jadi penurunan suku bunga di tahun depan bisa lebih banyak gitu ya. Kami sendiri sebenarnya kalau perkiraan range-nya BI rate di tahun depan kemungkinan bisa saja berada di antara 4% hingga 4,5% dengan skenario moderatnya di 4,25%, Mas Bras. Wow, masih ada potensi sampai dengan 4,25% tahun depan Bank Sentral untuk memberikan ruang penurunan suku bunga acuan. Nah, ini menarik kalau kita coba kaitkan lagi dengan yield ya. Kita tahu untuk imbal hasil surat utang pemerintah begitu. Ini akan lebih seksi tidak sih tahun 2026, khususnya mungkin yang benchmark kita tahu 10 tahun lah ya. Iya. Kalau dari sisi yield kami mungkin agak berbeda dari pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan di APBN itu di sekitar 6,9%. Tapi kalau Pevindo sendiri melihat range-nya antara di 5,6% hingga 6,2%. Yang mana titik tengahnya ada di 5,9% itu sendiri gitu ya. Dan kalau kami sendiri melihat sebenarnya katalis utamanya mungkin nanti seperti yang tadi kita sebutkan adalah pemangkasan suku bunga acuan dari BI sendiri. Kalau akhirnya BI bisa melonggarkan suku bunganya lebih jauh, maka ini akan bisa mendorong yield untuk turun lebih jauh gitu ya. Namun memang ada beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai, terutama salah satunya adalah kebutuhan dari fiskal yang mengalami pelebaran defisit di tahun depan. Seperti kita ketahui pemerintah masih
masih menargetkan untuk tahun depan defisitnya mengalami pelebaran dibandingkan dengan tahun ini, dan kalau kita total dengan misalkan surat utang yang jatuh tempo di tahun depan itu mungkin totalnya plus defisit gitu tadi ya, itu bisa mencapai sekitar 1.500-an triliun. Dengan besarnya pendanaan tersebut kalau dibandingkan dengan tahun ini itu di kisaran 1.340-an triliun. Jadi memang risikonya adalah semakin banyaknya pasokan surat utang gitu ya, karena kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan surat utang di tahun depan mungkin masih relatif banyak gitu ya, yang mana kalau pasokannya banyak maka yieldnya bisa jadi akan relatif mungkin tidak naik, tapi relatif kaku untuk turun gitu ya. Jadi mungkin penurunannya akan relatif terbatas dibandingkan dengan yang kami proyeksikan gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu risiko tersendiri. Namun kami masih melihat bahwa masih terdapat optimisme juga gitu ya yang ada di pasar surat utang, khususnya surat utang negara gitu ya, karena mungkin kalau Bapak Ibu sekalian dan juga Mas Pras tahu di peringkat sovereign peringkat sovereign Indonesia sendiri masih berada di investment grade gitu ya, di rentangnya di triple B, dan kalau kita bandingkan dengan negara peers yang sama gitu ya, seperti misalnya India, Thailand dan Filipina gitu ya, kondisi Indonesia sendiri sebenarnya relatif cukup baik gitu ya. Kalau dibandingkan dengan dua negara seperti Filipina dan Thailand, dari sisi debt servicing rasionya kita masih memang relatif lebih rendah. Namun kalau dibandingkan dengan India sedikit relatif lebih tinggi gitu ya. Dan kalau misalnya dari sisi rasio utang pemerintah terhadap GDP kita ini juga masih relatif lebih baik dibandingkan dengan India, meskipun dibandingkan dengan negara lainnya kita relatif lebih rendah gitu ya. Dan kalau dari sisi return gitu ya, kita masih memberikan return yang cukup baik gitu ya. Tadi kalau dari misalkan yield 10 tahun saja kita rentangnya bisa di antara 6,1% gitu ya. Ini hanya lebih rendah dibandingkan dengan India, sementara kalau kayak Filipina itu sudah di 5%-an, kemudian Thailand di sekitar 1%-an gitu ya. Jadi dari sisi pasar sebenarnya kita masih relatif menarik, dan kalau kita ketahui memang pasca pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed di Desember ini gitu ya, khususnya mungkin sudah terjadi sejak awal tahun gitu ya, arus modal asing itu sudah mulai bergerak ke negara berkembang gitu ya. Dengan kondisi Indonesia yang seperti itu, daya tariknya masih ada, ini tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum untuk mengambil kesempatan tersebut ya, untuk masuknya dana asing ke pasar kita. Berarti masih cukup diminati lah ya bagi investor global maupun domestik ya untuk surat utang pemerintah. Nah, kalau kita tarik lebih mengerucut lagi kepada obligasi ataupun surat utang korporasi ini bagaimana? Ya, kalau di pasar surat utang korporasi sendiri untuk tahun 2025 ini kami melihat terjadi lonjakan yang cukup signifikan untuk penerbitannya gitu ya. Untuk tahun 2025 ini kalau tadi disebutkan di di hingga November tadi bisa di 250-an triliun. Kalau kami melihat untuk penambahan di Desembernya sendiri sekitar 31-an triliun. Jadi secara total full year kumulatif untuk surat utang baik yang diterbitkan melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum seperti MTN dan LTN itu bisa mencapai sekitar 284 triliun ya selama 1 tahun ini, yang mana itu menjadi rekor all time high ya selama di dalam sejarah pasar surat utang korporasi itu sendiri gitu Mas Pras. All time high ya kalau 284 triliun begitu ya full year di tahun 2025 ini ya. Kita akan cermati nanti dengan beberapa data terkait dengan penerbitan surat utang korporasi. Kita nanti bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pendarto dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan data terkait dengan penerbitan surat utang korporasi periode Januari sampai dengan November 2025 atau kumulatif. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat pertumbuhannya ini nyaris 100% pemirsa kalau kita sandingkan dengan 11 bulan pertama di tahun 2024 130,2 triliun. Sementara tahun ini 252,16 triliun rupiah. Ini luar biasa sekali, tepatnya di 93,67%. Sementara untuk rasio perbandingan penerbitan terhadap jatuh temponya itu 174%. Baik, itu dia beberapa data. Selanjutnya kita lihat untuk tujuan penerbitan surat utang korporasi apa saja. Ada refinancing 57,58 triliun, modal kerja ini yang paling besar 126,27 triliun, kemudian investasi ada 68,22 triliun, sementara untuk tujuan lainnya 0,08 triliun rupiah. Berikutnya untuk outlook penerbitan surat utang korporasi di tahun 2026.
penerbitan kita lihat untuk batas atas sekitar 196,86 triliun, sementara untuk ya moderatnya lah kalau bisa dikatakan begitu atau realisasi bisa mencapai 175,77 triliun, sementara untuk penerbitan batas bawahnya sekitar 154 triliun rupiah. Jatuh tempo ada sekitar 160,8 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suhindarto. Beliau adalah Chief Economist, Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo. Nah, bicara mengenai surat utang korporasi tadi sudah disampaikan kondisinya juga dari sepanjang tahun ini mengalami lonjakan yang sangat luar biasa sekali. Nah, dengan peningkatan yang signifikan tersebut ini Pak Darto, lantas apa yang menjadi katalis bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa dan melakukan penerbitan surat utang? Ya, di tahun 2025 ini kami melihat ada beberapa katalis yang memang muncul gitu ya dan menjadi faktor pendorong yang membuat iklim di pasar surat utang korporasi itu lebih baik gitu ya untuk perusahaan menggalang dana. Yang pertama mungkin dari sisi nilai jatuh temponya. Di tahun 2025 ini nilai jatuh temponya berada di level 161,2 triliun. Yang mana kalau kita tarik ke belakang ini menjadi nilai jatuh tempo terbesar dalam satu tahun sepanjang sejarah di tahun ini. Kemudian karena nilai jatuh temponya tinggi tersebut, maka peluang refinancingnya itu juga cukup tinggi gitu ya, refinancingnya seperti yang tadi sempat disebutkan di tayangan grafis. Kemudian dari sisi aktivitas sektor real di tahun ini juga masih cukup kondusif gitu ya, yang mana masih dengan masih solidnya perekonomian, maka prospek dari usaha para emiten ini juga masih cukup baik gitu ya, yang mana mendukung aktivitas penerbitan di tahun ini. Kemudian dari sisi global kita melihat adanya volatilitas nilai tukar di tahun ini karena banyak sekali isu yang meliputi dan sentimennya cenderung negatif di level global gitu ya, karena ada perang dagang, masih ada konflik geopolitik terutama di Timur Tengah dan Eropa Timur gitu ya. Yang mana hal ini membuat akhirnya rupiah relatif volatile dan dari sisi emiten sendiri lebih memilih untuk menggalang dananya di dalam negeri gitu ya, sehingga mereka lebih memilih menerbitkan surat utang korporasi secara lokal dibandingkan menerbitkan global bond seperti itu. Kemudian dari sisi persaingan di instrumen substitusi di tahun ini relatif cukup minim karena Bank Indonesia sendiri seperti tahun sebelumnya mungkin banyak ini ya SRBI yang diterbitkan, tapi di tahun ini tidak begitu banyak sehingga risiko substitusinya lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan ini relatif cukup baik untuk bisa menangkap gitu ya permintaan dari investor. Kemudian yang paling utama sebenarnya adalah suku bunga acuan seperti yang tadi saya sebutkan, dengan penurunan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin di tahun ini. Di pasar surat utang korporasi sendiri penurunan yieldnya sudah relatif jauh lebih tajam dibandingkan dengan awal tahun sebelumnya. Kalau kita bisa ambil contoh mungkin untuk peringkat AAA gitu ya, tenor 1 tahun, kalau di awal tahun kemarin yieldnya masih di kisaran 7,24, di tahun ini hingga akhir Oktober kemarin saja sudah turun ke level 5,32%. Jadi memang range penurunannya itu bisa sekitar 200 basis poin sendiri gitu ya di masing-masing peringkat. Berbeda dengan kondisi di sektor perbankan seperti yang tadi disebutkan, karena BI-nya juga masih menaruh concern di sektor perbankan itu juga relatif lambat penurunan suku bunganya, yang mana kalau kita lihat dari awal tahun hingga akhir Oktober kemarin penurunannya masih di kisaran 30-50 basis poin untuk suku bunga kredit gitu ya. Jadi mengambil pendanaan di sektor surat utang korporasi sendiri relatif lebih murah dibandingkan dengan mengambil kredit di perbankan gitu ya, sehingga akhirnya banyak perusahaan yang memang lebih memfavoritkan pasar surat utang korporasi di tahun ini untuk menggalang dana dibandingkan dengan mengambil kredit di perbankan. Seperti itu dia menjadi salah satu katalisnya. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai profil dari surat utangnya sendiri ataupun penerbitan dari obligasi korporasi di tahun ini, kalau kita lihat dari sisi sektor, kemudian pemeringkatan, kemudian juga tenor, itu seperti apa sih? Ya, kalau dari sektor sejauh ini di tahun ini memang biasanya nggak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, didominasi oleh sektor-sektor yang memang masih menjadi pemain besar di sektor surat utang korporasi. Yang mungkin banyak di tahun ini adalah dari sisi penerbitan dari lembaga pembiayaan gitu ya, multi finance gitu ya, kemudian ada lagi lembaga pembiayaan khusus seperti SMF, SMI gitu, itu lumayan cukup banyak juga menerbitkan surat utang di tahun ini, dan peringkat satunya memang dari lembaga pembiayaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah perusahaan induk. Ini didorong salah satunya adalah dari penggalangan dana dari Danantara gitu ya, yang kemarin menerbitkan Patriot Bonds di tahap awal Oktober kemarin 50 triliun, ditambah lagi dengan di Desember ini kemarin sekitar 11 triliun gitu ya. Sehingga ini membuat
melihat dari sektor perusahaan induk ini relatif cukup tinggi penerbitannya dan menjadi yang kedua terbanyak di tahun ini, dan yang ketiga adalah perbankan. Biasanya kalau secara historis di tahun ke tahun yang paling banyak adalah multifinance dan perbankan. Memang di tahun ini perbankan berada di peringkat ketiga dengan persentasenya sekitar 13,4 triliun, dan yang keempat adalah pulp and paper, itu yang persentasenya sekitar 12,8%, dan untuk yang kelima yang masuk 5 besar adalah dari pertambangan dengan persentase sekitar 9,9%. Kemudian kalau dari sisi peringkat di tahun ini memanfaatkan kondisi suku bunga yang sudah relatif lebih baik gitu ya, dan penurunan biaya dana yang lebih tajam dibandingkan dengan penurunan biaya dana di perbankan, perusahaan dengan peringkat AAA itu relatif cukup banyak menerbitkan surat utang tahun ini. Dengan kalau kita bandingkan dari 200 sekian triliun tadi itu 58,6%-nya itu dari perusahaan berperingkat AAA gitu ya. Jadi lebih dari setengahnya memang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan peringkat yang baik gitu ya, dengan yang istilahnya kalau kita bilang prime gitu ya untuk peringkatnya. Kemudian yang kedua terbanyak adalah dari peringkat single A, karena memang dari sisi marketnya sendiri biasanya banyak memfavoritkan peringkat ini karena selain dia memberikan return yang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan peringkat di atasnya, dari sisi risiko dia masih relatif terukur gitu ya dibandingkan dengan peringkat bawah. Jadi banyak yang mengambil, atau investor juga banyak yang memiliki demand atas peringkat single A ini untuk mengejar return gitu ya di tengah suku bunga yang sudah mulai menurun gitu ya. Jadi dari sisi peringkat dua itu yang paling banyak, baru disusul oleh peringkat double A. Double A sendiri sekitar 12,4%. Kemudian kalau dari sisi tenor ini yang cukup menarik gitu ya. Ketika kemarin kita saat berada di fase suku bunga masih relatif tinggi, banyak perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat utang dengan tenor yang sangat pendek, yaitu 1 tahun. Tapi ketika suku bunga sudah turun di tahun ini, penerbitan surat utang dengan tenor 3 hingga 5 tahun itu sudah cukup banyak, dan bahkan di tahun ini 5 tahun cukup mendominasi dengan share sekitar 30,63% dan diikuti oleh tenor 3 tahun di 29,85%. Jadi memang terjadi agak switching gitu ya. Perusahaan sebelumnya mungkin kalau dari suku bunga tinggi, mereka memutuskan untuk menerbitkan dengan tenor pendek dulu 1 tahun dengan harapan di tahun depan ketika suku bunga sudah rendah bisa dibiayai kembali dengan yang sudah rendah imbal hasilnya gitu ya. Dan di tahun ini ketika suku bunga sudah berada di level yang lebih rendah, mereka sudah cukup confidence gitu ya dengan menerbitkan surat utang yang tenornya relatif lebih panjang. Nah, pada lantas proyeksi untuk penerbitan surat utang korporasi di tahun 2026, ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang mungkin Anda melihat begitu tahun depan, akankah lebih banyak lagi, lebih besar lagi, atau seperti apa? Ya, kalau kami di PEVindo masih melihat di tahun 2026 nanti penerbitan surat utang masih akan relatif cukup solid gitu ya. Untuk range-nya mungkin berada di level sekitar 154 triliun hingga 196,86 triliun, titik tengahnya di 175,77 triliun atau 176 triliun gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong dan juga faktor risiko yang perlu diwaspadai. Dari sisi kebutuhan refinancing seperti yang tadi sempat disebutkan di tayangan grafis, mungkin di tahun depan masih ada sekitar 160-an triliun surat utang yang jatuh tempo, sehingga ini meningkatkan juga peluang untuk refinancing di tahun depan yang masih relatif cukup solid. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga seperti yang tadi kita sebutkan di awal masih akan relatif menguat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, maka demand juga akan relatif lebih baik, dan dengan kondisi tersebut biasanya perusahaan membutuhkan dana untuk menjawab demand yang lebih baik tersebut gitu ya, sehingga kebutuhan pendanaan pun mengalami peningkatan. Kemudian dari sisi yield acuan tadi kami proyeksikan juga masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini, yang mana ini akan cukup favorable bagi emiten untuk menggalang dana di pasar surat utang korporasi. Kemudian dari sisi premi risiko juga dengan suku bunga dan biaya dana yang lebih rendah, maka risiko yang dihadapi dari sisi keuangan oleh korporasi itu sendiri relatif lebih menurun juga gitu ya, yang mana ini akhirnya menurunkan premi yang diminta oleh investor dari sisi risiko. Kemudian kami juga mengharapkan di tahun depan permintaan investor akan relatif lebih menguat. Ini mungkin bisa didorong dari sisi manajer investasi yang biasanya akan mengejar return gitu ya. Kalau sebelumnya saat suku bunga tinggi mereka banyak masuk ke pasar surat utang pemerintah. Nah, di tahun depan dengan suku bunga yang sudah relatif lebih menurun, maka daya tarik pasar surat utang korporasi lebih besar gitu ya, karena imbal hasil yang diberikan juga biasanya lebih besar. Itu yang mungkin akan jadi faktor pendorong. Baik, berarti tahun depan juga akan lebih ramai lagi ya penerbitan dari surat utang korporasi, dengan tadi ada beberapa poin seperti ada jatuh tempo, kemudian kebutuhan untuk melakukan ekspansi usaha, dan juga suku bunga yang lebih kompetitif tentunya di tahun 2020. Nah, Pak Datul, terima kasih banyak nih atas informasi, kehadiran dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Terima
Terima kasih banyak ya Pak Terima Endarto. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.